Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Diana selaku mentor dan teman-teman yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Kali ini kita akan melakukan seminar hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Untuk materi seminarnya akan dibawakan oleh Bapak Ari Yoga, Panuntun Aji Eskom APT. Kepada Bapak Ari Yoga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riana Widya Indro Eskom APT selaku Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Fatmawati Soekarno, Surakarta. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir dalam seminar pada pagi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi Konseling Informasi dan Edukasi kepada Pasien di Instalasi Farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Sedikit profil pribadi saya. Nama lengkap saya yaitu Ari Yoga Panuntun Aji Eskom APT, NI PPPK 1986 1231 20 222 11002. Tempat tanggal lahir di Boyolali 31 Desember 1986. Untuk alamat di Dukuh Betuk RT 1 RW 5 Ragilan Mojosongo, Boyolali. Unit kerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Kita mulai dari profil pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Terdapat 7 misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang terakhir, masih lagi, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya untuk OPD kita, di mana OPD kita yaitu Dinas Kesehatan. Visi dari Dinas Kesehatan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya ada 3 poin. Yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk satuan unit kerja kita, profil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di mana ada 4 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar,
meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan yang tepat, ramah, dan inovatif. Tujuan rumah sakit responsif yaitu cepat dan tanggap dalam pelayanan. Aman yaitu mengutamakan keselamatan. Murah yaitu terjangkau. Amanah yaitu terpercaya. Terakhir humanis atau manusia. Sebenarnya dari visi-misi satuan unit kerja harus selaras dengan visi-misi dari OPD sehingga dapat mendukung terciptanya visi-misi dari pemerintah Kota Surakarta. Langsung ke rencana kerja P3K. Yang pertama kali dilakukan yaitu adalah identifikasi isu, di mana didapat 3 poin isu yang akan diangkat. Yang pertama, kurang optimalnya pelayanan informasi obat. Yang kedua, kurang optimalnya konseling informasi dan edukasi obat. Yang ketiga, kurang optimalnya telaah resep oleh apoteker. Isu yang diangkat yang jawab yaitu kurang optimalnya konseling informasi dan edukasi obat di instalasi farmasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat dilakukannya optimalisasi kegiatan konseling informasi dan edukasi obat kepada pasien dengan penambahan konten video edukasi melalui akun sosial media. Paparan sedikit tentang konseling informasi edukasi atau KIE merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker kepada pasien sesuai dengan PP nomor 73 tahun 2016. Konseling dalam bidang kefarmasian adalah kegiatan memberikan informasi kepada pasien tentang obat dan cara penggunaannya. Konseling ini dilakukan agar pengobatan pasien menjadi lebih aman, efektif, dan efisien. Untuk langkah kegiatan tersebut, yang pertama, ide gagasan diangkat, kemudian dikonsultasikan kepada mentor. Setelah konsultasi mentor, menentukan konsep konten video, kemudian proses pembuatan video, kemudian konsultasi video kepada mentor, dan terakhir penerapan video kepada pasien. Output atau hasil kegiatan yang diharapkan yaitu diharapkan terciptanya kegiatan konseling informasi dan edukasi obat yang lebih optimal dengan penggunaan video, meningkatkan pengetahuan pasien terkait obat yang diterima, tercapainya tujuan terapi pengobatan, pasien merasa lebih aman dan nyaman dalam pemakaian obat yang dikonsumsinya, sehingga tujuan KIE tercapai sesuai dengan visi-misi dari RSUD. Kegiatan tersebut juga mencerminkan nilai core value dari ASN berapa, seperti misalnya berorientasi pada pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan, solutif, efektif, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta disiplin dan teliti, kemudian kompeten, tanggap dengan tantangan yang ada, membantu organisasi atau orang lain dalam belajar dan menemukan solusi dengan kualitas terbaik, harmonis, berkomunikasi dengan baik, saling berinteraksi, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, anak adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Yang ketujuh, yang terakhir, kolaboratif, berkoordinasi dengan rekan kerja satu bidang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masuk ke bagian kesimpulan dari kegiatan orientasi. Dari orientasi ini peserta diharapkan yang dapat mengenal nilai dan etika, kemudian mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, dan mengaktualisasikan dasar nilai ASN berakhlak. Berikut contoh video yang dibuat.
Bentar. Langsung di ini contoh pakaian edukasi pakaian inhaler. Dengan adanya video ini diharapkan pasien lebih paham tentang pengolahan pemakaian obat yang diterimanya. Malah dari segi lagi video yang kedua. Cara penggunaan inkubator boiler. Tutup. Buka aja. Kalau sudah belum pakai boiler baru masih pakai. Pertama kali membuka tutupnya, buka ke kiri sampai bunyi. Makanya buka ke kanan, jadi bisa digunakan. Mana tahu? Letakkan bibir di model sebelum alat. Sama dulu. Memakai sudah dibuskan. Jangan lupa bagian logas dibersihkan dengan alat kering. Itu kembali. Hanya obatnya apa ya? Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ali Yoga atas presentasi materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Riana selaku rektor untuk memberikan tanggapan terkait presentasi kali ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya, seminar laporan orientasi untuk P3K, P3K ya, untuk Mas Ari juga penuntun tadi. Saya informasi apakah ya baik. Saya sudah menyimak untuk presentasinya bahwa memang keterbatasan waktu juga ya untuk menyusun Ya. apa namanya kegiatan ini dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya apresiasi sudah bisa menayangkan hasil orientasi kegiatan dan dipresentasikan ya. Baik. Di sini memang kalau diangkat yang pertama memang alasan memilih untuk KIP ya. Jadi apa namanya konseling informasi dan edukasi untuk pasien memang sepertinya itu hal yang menarik karena memang itu dari hubungan dari pasien yang mungkin kadang memang agak istilahnya tersisih karena memang biasanya waktu tunggu ya, karena waktu tunggu bagian di apa namanya di farmasi membuat keterbatasan waktu untuk menjelaskan sehingga Mas Yoga ini membuat inovasi membuat video dengan harapan tentunya supaya pasien itu bisa membuka atau melihat kembali ya, untuk video tersebut sehingga kalau misalnya dia nanti ada kesulitan di rumah dia bisa membuka apa namanya video tersebut. Nah ini videonya nanti ditayangkan di rencanakan di akun sosial media, tapi karena keterbatasan waktu belum sempat tayang di
akun Instagramnya Unit Farmasi. Iya, baik. Ini ya termasuk itu yang akan saya sampaikan bahwa memang untuk apa namanya selanjutnya harapan kita itu nanti itu bisa dilayangkan di media sosial ya, media sosial unit farmasi, media sosial untuk rumah sakit sehingga nanti bisa dilihat oleh apa namanya pasien secara keseluruhan. Beberapa hal yang memang pasti lagi saya tekankan itu mungkin nanti dasar itu untuk membuat apa namanya kayaknya mungkin before after dari pasien ya, testimoni pasien itu mungkin depannya mungkin perlu dievaluasi ya. Jadi suatu program itu berjalan kalau mungkin sebelumnya ada keluhan nggak kayak gitu seperti itu tentang informasi. Nah itu ketika itu nanti ya, mungkin nanti perlu ya ada evaluasi. Terus dia kegiatan itu pasti harus ada evaluasi dan tidak lanjut ya. Jadi nanti itu apa namanya kegiatannya itu continue, saya katakan continue, dan itu nanti ada istilahnya before after pasien itu ketika setelah mendapatkan terpapar inovasi yang telah buat yang telah Mas Yoga sampaikan ya. Seperti itu. Jadi apa namanya pasien itu kita sendiri jadi terukur ya. Jadi kita akan melihat apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah sesuai inovasi yang kita berikan itu mengenal kepada masyarakat atau belum ya. Dan itu mungkin juga perlu istilahnya di-share atau dievaluasi baik secara internal maupun eksternal kepada pasien dan juga kepada istilahnya rekan kerja teman-teman di farmasi. Jadi kita terbuka ya, kita harus selalu berprinsip apa tadi yang berakhlak yang kerjasama dengan teman tadi apa? Kolaboratif bisa. Nah, kolaboratif ya, bersifat kolaboratif. Jadi kita tidak merasa diri kita itu sudah paling betul ya. Jadi setiap hasil karya yang kita buat harus selalu di apa namanya di share atau istilahnya terbuka untuk mendapatkan kritikan atau masukan diri supaya lebih baik lagi. Nah, ini sedikit saya memberikan masukan ya, karena waktunya terbatas ya. Pertama untuk videonya itu nanti supaya judul dari video itu harus selalu ada di YouTube-nya ya. Jadi selalu muncul. Ini jadi ketika orang itu melihat sekilas atau tertinggal satu video kayak gitu ya. Nanti harapannya videonya selain ditayangkan di medsos, kita harapkan juga ditayangkan di media TV pas waktu pasien ya. Jadi itu sekilas kalau pasien itu ketinggalan, dia akan tahu kayak gitu. Oh, ini video apa yang mau kan kayak gitu. Jadi judul itu perlu selalu ada di setiap apa namanya setiap saat, jadi setiap punya apa istilahnya ya harus sepanjang video itu judul harus selalu ada di bawah gitu. Terus kemudian juga nanti ada beberapa masukan mungkin ya, mungkin bagus menarik tapi belum dilakukan dengan real. Jadi musiknya menarik ya, musiknya bagus, lagunya menarik. Karena kalau lagunya menarik, otomatis pasien itu akan mendengarkan ya lagunya yang kekinian gitu. Oh apa ini? Jadi menikmati juga. Jadi memilih background itu juga nggak salah-salah ya. Oh ini sih pakai ngetren ini gitu kan. Ketika seperti itu orang kan oh lihat seperti itu. Cuma itu tadi tidak dilakukan dengan real ya Mas. Jadi mohon nanti bisa dilakukan dengan real untuk menghisapnya kayak gitu. Jadi pasien itu kan bingung. Cuma jangan-jangan nanti sama pasien ini cuma ditempelkan di mulut aja kan gitu. Kalau boleh menambahi kan kemarin memang mau real cuman keterbatasan unsur sarana kayak alatnya itu kan kebetulan nyari di apotek itu nggak nemu terus kemarin tuh harus cari bekas tapi nggak nemu dan mau buka baru nanti modal itu masalahnya. Ya itu tetap kalau saya kurang setuju untuk tidak dilakukan secara real itu khawatir saya itu akan menimbulkan ambigu. Jadi pasien itu nanti khawatirnya dia tidak melakukan dengan betul. Jadi memang harus totalitas ya. Terus kemudian untuk saat penggunaan alat, pada saat penggunaan alat itu ketika fokus di penggunaan alat maka zoom ke alatnya, jangan ke ya tidak selalu video tidak selalu ke orangnya. Jadi kalau misalnya pas ke zoom alatnya diputar, dosisnya diputar, zoomkan ke alatnya seperti itu. Jadi nanti lebih jelas maksudnya apa. Oh kayak gini kayak gitu. Tapi ketika melakukan gerak badan maka
mencantumkan di mana video ini nanti ditayangkan. Jadi kalau dia ditayangkan di IG, berarti nanti tayangkan itu juga di bawahnya itu IG RSUD, IG farmasi, seperti itu ya Pak Mirsa. Jadi dia ada terus di sepanjang apa istilahnya video. Terus kemudian yang di akhir itu juga sebisa mungkin ditayangkan untuk apa istilahnya di mana pasien itu bisa mendapatkan istilahnya informasi ini. Ketika ada closing ini gantung sekali ya, ketika tanya obat, tanya apoteker mana tanyanya, nah seperti itu. Jadi kita kan sudah ada yang inovasi di tempat kita itu yang apa namanya yang WhatsApp online itu ya. Jadi info itu ditayangkan ya, perlu ditayangkan ditambahi untuk WhatsApp-nya, WhatsApp online di mana, terus IG-nya di mana, terus YouTube-nya rumah sakit di mana. Jadi lebih jelas lagi. Seperti itu. Mungkin ada sedikit revisi. Terus kemudian untuk yang laporan ini mungkin yang perlu diperhatikan lagi ada sedikit koreksi itu terkait dengan editorial tabulasinya ya. Jadi kalau untuk editorial dan tabulasinya nanti minta tolong untuk dirapikan lagi ya, seperti itu. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga inovasi ini bermanfaat dan jelas ini sesuai dengan apa peran atau nilai atau fungsi Mas Yoga di fungsional di RSUD Fatmawati Soekarno Purwakarta. Harapan saya selaku rektor dan selaku penanggung jawab di farmasi, Mas Yoga bisa mengimplementasikan ini sebagai continuing program. Jadi bisa menginisiasi teman-teman juga, bisa menginisiasi program ini untuk menjadi lebih baik dan bisa menjadi evaluasi itu bisa dilakukan secara berkala dan perbaikan secara terus-menerus seperti itu. Jadi tidak berhenti di inovasi ini saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada mau yang disampaikan lagi? Ya, saya kira saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Riana atas tanggapannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak cukup. Tidak ada. Baiklah, karena teman-teman tidak ada yang bertanya dan pemaparan materi sudah selesai, maka seminar hari ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.